Pernahkah kamu membayangkan jika sumber energi listrik di bumi ini habis? Apakah ada cara untuk mengatasi masalah tersebut? Menarik bukan untuk kita pelajari? Energi adalah kemampuan kita untuk melakukan sebuah usaha. Energi diperoleh dari sumber energi. Dengan adanya sumber energi, semua aktivitas dalam kehidupan manusia dapat dilakukan. Nah, berdasarkan pemakaiannya, sumber energi dapat kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu energi primer. Adalah energi yang bersumber dari alam tanpa mengalami perubahan energi. Contohnya adalah batu bara, nuklir, minyak bumi, matahari, air, dan angin. Sedangkan energi sekunder merupakan energi yang berasal dari sumber primer. Contoh dari energi sekunder adalah energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Dan berdasarkan ketersediaannya, sumber energi diklasifikasikan menjadi sumber energi tidak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tidak terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber-sumber yang terbatas jumlahnya di bumi. Prosesnya tidak berkelanjutan dan akan habis. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan sumber energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang bisa cepat dipulihkan secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Contohnya adalah panas bumi, matahari, angin, air, dan biomasa. Yuk kita bahas satu persatu. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari batuan sedimen yang berasal dari sisa tumbuhan pada masa prasejarah. Kualitas tiap batu bara ditentukan oleh 3 faktor, yaitu suhu, lama waktu pembentukan, dan tekanan. Dalam industri, batu bara dimanfaatkan sebagai coking coal, yaitu bahan baku proses peleburan baja dan besi. Batu bara juga dimanfaatkan sebagai thermal coal, yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Lalu, bagaimana cara batu bara dapat menghasilkan listrik? Panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara digunakan untuk memanaskan air, sehingga menghasilkan uap. Kemudian, uap tersebut digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dengan metode pemisahan berdasarkan tingkat titik didih dan kemudahan suatu bahan untuk menguap disebut destilasi. Minyak bumi dapat diolah menjadi berbagai sumber energi, seperti solar, bensin, kerosin, aftur, dan juga gas LPG untuk memasak. Gas alam. Gas alam juga terbentuk dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme lainnya yang sudah tersimpan selama ribuan atau jutaan tahun. Gas alam memiliki tingkat polusi yang paling rendah karena memiliki intensitas karbon yang rendah. Gas alam juga digunakan dalam pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Selanjutnya adalah sumber energi terbarukan yang pertama, yaitu matahari, yang merupakan sumber energi terbesar dalam kehidupan manusia yang bersumber dari panas yang dipancarkan. Matahari dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan menggunakan panel surya. Selanjutnya adalah angin, yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Alat utama berupa kincir angin yang dapat memutar turbin, kemudian memutar generator, dan menghasilkan listrik. PLTB memiliki keunggulan karena tidak menghasilkan polusi dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Kemudian adalah sumber energi air yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada PLTA, air ditampung terlebih dahulu, kemudian dialirkan melalui kanal-kanal kecil yang di dalamnya terdapat turbin. Saat air mengalir, turbin akan berputar dan membuat generator menghasilkan listrik. Listrik kemudian dikumpulkan dan dialirkan ke konsumen.
Energi panas bumi atau geotermal juga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Ketika uap yang keluar dari pengeboran air, air tersebut dialirkan melalui pipa untuk menggerakkan turbin yang sudah dihubungkan dengan generator. Selanjutnya, dari generator, energi panas bumi dikonversi menjadi energi listrik. Sumber energi terbarukan yang terakhir adalah bioenergi. Bioenergi merupakan sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan baku organik. Secara umum, bioenergi menghasilkan 3 jenis sumber energi, yaitu biomasa dan biofuel yang banyak digunakan sebagai pengganti bahan bakar, serta biogas untuk memasak dan sebagai pembangkit listrik tenaga uap.